Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah karena hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan nikmatnya kepada kita untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita walaupun melalui media Telegram. Dan salawat dan salam kepada Nabi kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini adalah pertemuan minggu keempat. Kita membahas tentang pengaruh psikologi terhadap perkembangan konseling. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang psikologi humanistik. Kita melihat bagaimana perkembangan dari pengaruh dari psikologi humanistik ini terhadap perkembangan konseling yang ada saat ini. Kita lihat dulu bagaimana psikologi humanistik itu memandang manusia. Nah, menurut psikologi humanistik, manusia secara karakteristik adalah makhluk yang positif, bergerak maju, konstruktif, realistis, dan dapat diandalkan. Nah, maksudnya positif adalah bahwa manusia dilahirkan di atas dunia ini dengan sifat yang baik, tidak ada manusia yang jahat, dan memiliki potensi-potensi yang baik, dan punya potensi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik, konstruktif dan realistis dalam melakukan segala hal, dan dapat diandalkan dengan segala potensi yang ia miliki. Kemudian, setiap orang sadar, terarah, dan maju ke arah aktualisasi diri sejak masa kanak-kanak. Jadi, setiap makhluk yang ada dunia, makhluk yang namanya manusia itu adalah orangnya sadar, menyadari betul apa yang dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Dia sadar saat ini dan di sini, gitu. Punya arah yang jelas dan maju ke arah aktualisasi diri atau menunjukkan eksistensi dirinya di masyarakat dalam kehidupannya. Nah, psikologi humanistik memandang individu dari perspektif fenomenologikal. Menurut psikologi humanistik, yang penting itu adalah persepsi manusia mengenai realita dibanding peristiwa yang terjadi itu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya, yang penting itu bukan masalah yang menimpa diri kita, tapi bagaimana kita mempersepsi masalah, bagaimana kita menilai masalah, bagaimana kita memahami masalah yang terjadi pada diri kita. Apakah masalah itu menjadi ringan, menjadi berat, menjadi baik, atau menjadi buruk, itu tergantung dari persepsi individu yang mempersepsinya, peristiwa. Misalnya, ketika kita dikhianati orang lain, maka pengkhianatan orang lain itu bisa menjadi hal yang baik atau bisa menjadi hal yang buruk, tergantung bagaimana kita mempersepsinya. Bisa menjadi buruk ketika kita mempersepsi bahwa pengkhianatan orang lain adalah suatu hal yang menyakitkan dan tidak bisa diterima oleh hati nurani. Dan bisa menjadi baik ketika pengkhianatan orang lain itu menjadi bahan loncatan bagi kita, bahan renungan bagi kita, bahwa pengkhianatan orang lain itu adalah salah satu tanda Allah menyayangi kita, menunjukkan siapa yang baik, teman yang baik, dan siapa teman yang tidak baik. Bisa jadi pengkhianatan itu adalah pembelajaran bagi kita untuk kedepannya, untuk supaya berhati-hati. Nah, jadi relatif masalah yang menimpa atau peristiwa yang menimpa kita itu, apakah ia bisa menjadi positif atau negatif, tergantung kita mempersepsinya. Nah, agar muncul diri yang sehat, menurut psikologi humanistik, seseorang membutuhkan perhatian positif, cinta, kehangatan, kasih sayang, respek, dan penerimaan dari orang-orang terdekatnya, dari orang-orang sekitarnya. Jadi, kalau ini udah didapatkan dari orang-orang terdekatnya, insya Allah akan muncul diri-diri yang sehat, baik secara fisik maupun psikis. Nah, selanjutnya, kita lihat apa peran konselor dari psikologi humanistik ini. Pertama, membantu klien membuat dan meningkatkan atmosfer di mana klien bebas dan didorong untuk mengeksplorasi semua aspek mengenai dirinya. Jadi maksudnya apa? Konselor mempunyai peran mengeksplorasi, mencari tahu, menemukan, membongkar potensi-potensi baik yang ada di dalam diri klien,
Dan itu nanti digunakan untuk aktualisasi diri, digunakan untuk menunjukkan eksistensi diri di dalam kehidupannya, sehingga ia bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Atmosfer ini difokuskan pada hubungan konselor dengan klien sebagai kualitas pribadi yang spesial. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya, konselor itu melayani klien, dalam menerima klien, itu memperlakukan klien seperti orang-orang spesial. Jadi, klien itu merasa diterima, didampingi, sehingga ia merasa nyaman dan mau menyampaikan hal-hal yang mengganggu dirinya. Kemudian tugas konselor lainnya adalah sebagai fasilitator, sehingga butuh kesabaran dalam memfasilitasi klien untuk bisa menemukan semua aspek mengenai dirinya. Jadi, karena kita sebagai fasilitator memfasilitasi klien untuk bisa mengeksplorasi semua aspek mengenai dirinya, maka kita butuh kesabaran dalam menghadapi klien. Karena tidak semua orang cepat mengetahui potensi-potensi baik yang ia miliki. Tidak semua orang mampu untuk membuat persepsi baru terhadap peristiwa yang ia alami. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi kedua adalah psikologi behavioral. Nah, bagaimana psikologi behavioral memandang manusia? Pertama, perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi kondisi-kondisi belajar. Jadi, kita ada saat ini adalah kumpulan-kumpulan proses belajar kita pada masa lalu, dari mulai masa kanak-kanak hingga saat ini. Semua yang kita tampilkan, semua yang kita tunjukkan di hadapan orang lain, yang kita tunjukkan secara pribadi saat ini adalah hasil dari proses belajar kita. Kita mampu memaafkan orang lain karena ada proses belajar terdahulu. Kita merasa disakiti orang lain karena ada proses belajar terdahulu. Tingkah laku kita salah sesuai karena apa? Proses belajar kita di masa lalu. Nah, proses belajar ini ketika proses belajarnya benar dan baik, maka insya Allah tingkah laku kita pun akan benar dan baik. Tapi ketika proses belajar kita salah, maka hasilnya pun tingkah laku dan kepribadian kita pun akan menjadi tidak baik. Nah, teori konseling behavioral hakikatnya mengaplikasikan prinsip-prinsip dan teknik belajar secara sistematis dalam usaha menyembuhkan gangguan tingkah laku salah sesuai. Jadi intinya dari psikologi behavioral adalah uh, melaksanakan, mempraktikkan prinsip-prinsip dan teknik belajar secara sistematis. Jadi mengubah tingkah laku salah sesuai melalui proses belajar. Jadi klien itu diajarkan untuk melakukan tingkah laku baru. Ketika misalnya ada tingkah lakunya yang salah, yang tidak sesuai dengan norma, yang tidak sesuai dengan uh, pola perilaku yang baik, maka kita ajarkan bagaimana cara bertingkah laku yang baik. Misalnya ketika klien uh, melakukan tingkah laku misalnya tidak disiplin di sekolah kalau siswa. Nah, maka kita ajarkan bagaimana caranya berperilaku agar disiplin di sekolah. Nah, ini butuh waktu yang agak lama untuk merubah tingkah laku orang-orang seperti ini. Kemudian, teori konseling behavioral ini memandang individu sebagai hasil produksi dari lingkungan dan juga yang memproduksi lingkungannya. Jadi, psikologi behavioral ini lebih menekankan bahwa kita ada saat ini karena apa? Karena lingkungan kita yang membentuk kita. Maka hati-hatilah dalam memilih lingkungan, hati-hatilah memilih teman. Karena teman bisa membawa kita menjadi orang baik dan bisa membuat kita jadi orang jahat. Lingkungan mampu membuat kita menjadi baik dan lingkungan mampu membuat kita menjadi tidak baik. Karena semuanya itu berasal dari proses belajar dari lingkungan kita. Maka berhati-hatilah. Dan ini pun sesuai dengan hadis Rasulullah bahwasannya teman yang baik itu sama seperti kita berteman dengan penjual parfum. Ketika kita berteman dengan penjual parfum, maka insya Allah kita akan kebawa wangi. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang seperti pandai besi, maka minimal kita kecipratan dari apinya sehingga membakar dari baju-baju kita. Nah, maka pilihlah teman atau lingkungan yang baik sehingga kita bisa menjadi baik. Nah, kemudian pola perilaku terbentuk saat ini adalah melalui proses belajar, ya baik adaptif maupun maladaptif, baik yang baik maupun yang tidak baik. Intinya adalah semua yang kita tunjukkan saat ini adalah melalui proses belajar. Nah, kemudian apa peran konselor?
Peran konselor bersikap aktif dalam sesi-sesi konseling agar klien belajar menghilangkan atau belajar kembali untuk tingkah laku tertentu. Jadi, yang banyak aktif dalam konseling ini adalah konselor. Jadi, klien itu kebanyakan pasif. Pasifnya adalah dia mengikuti apa arahan-arahan konselor membentuk tingkah laku baru yang lebih baik. Dan dalam proses konseling, konselor berfungsi sebagai konsultan, guru, penasehat, pemberi dukungan, dan fasilitator. Kemudian, konselor bisa juga memberi instruksi atau mensupervisi orang-orang pendukung yang ada di lingkungan klien yang membantu dalam proses perubahan tersebut. Contohnya, ketika klien punya masalah dengan orang tuanya, tingkah laku yang tidak baik dengan orang tuanya, maka konselor bisa mengajak orang tuanya untuk kerjasama, memberikan reward atau punishment terhadap tingkah laku klien. Kalau tingkah lakunya baik, maka diberi reward. Kalau tingkah lakunya buruk, diberi punishment. Jadi, dengan seperti itu, menurut konseling ini, tingkah laku orang bisa berubah. Kemudian, selanjutnya, prinsip dari psikologi Gestalt yang memandang manusia. Nah, yang ketiga nih ya. Menurut psikologi Gestalt, manusia adalah suatu kesatuan yang utuh di dalam kehidupannya dan memiliki kecenderungan aktualisasi diri yang muncul melalui interaksi pribadi dengan lingkungan. Maksudnya bahwa manusia ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Ini karakternya, ini tubuhnya, ini karakternya nggak bisa. Eh, Tidak bisa dipisahkan. Jadi marahnya seseorang misalnya, karakteristik yang muncul dari seseorang adalah tipe dia mudah marah. Maka tidak bisa dipisahkan dia dari eh, tingkah lakunya yang lain, dari fisiknya. Jadi kita tidak bisa memisahkan orang-orang lain dari dirinya yang ada saat ini karena dia satu kesatuan yang utuh. Kemudian, aktualisasi diri berpusat pada masa kini. Proses menjadi seseorang bukan proses berjuang untuk menjadi. Jadi, fokus dari psikologi Gestalt adalah Anda saat ini, bukan Anda yang akan datang, bukan Anda pada masa lalu. Nah, kemudian setiap orang dapat berubah dan bisa bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya. Individu adalah aktor dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, bukan reaktor. Jadi, kita adalah penentu. Penentu apa? Penentu dari tingkah laku kita. Kita mau jadi orang baik atau kita mau jadi orang yang tidak baik? Kita mau jadi orang buruk atau kita menjadi orang yang eh, yang tidak baik, yang itu semuanya tergantung pada diri kita. Nah, tergantung kita. Kita mau jadi orang yang tersakiti atau menjadi orang yang tidak tersakiti, itu semuanya tergantung kita. Kita menjadi orang yang mudah memaafkan atau orang yang tidak mudah memaafkan, itu tergantung kita. Nah, itu perlu dipahami. Kita adalah aktor, bukan reaktor. Kita adalah penentu, bukan ditentukan oleh orang lain. Maka semua tingkah laku kita bisa kita arahkan, kita tunjukkan kepada hal-hal yang baik jika kita mau untuk berubah menjadi orang-orang yang baik. Nah, individu bermasalah itu biasanya mempunyai ketergantungan yang berlebihan pada pengembangan intelektualnya. Maksudnya apa? Biasanya pengetahuan-pengetahuan yang ia dapatkan itu menjadi dasar pijakan ia untuk melakukan sesuatu dan menilai sesuatu peristiwa yang terjadi pada dirinya. Nah, ketika pemahaman atau pengalaman intelektualnya itu baik, maka penilaian terhadap peristiwa, mengenai peristiwa yang dialaminya pun akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika ini tidak baik, maka ini cenderung untuk menjadi orang-orang yang bermasalah. Kenapa? Dia hanya berpijak dari pengalaman intelektualnya, tidak mengkombinasikan dengan nilai-nilai yang lain, dengan nilai pemahaman-pemahaman yang lain. Kemudian, apa peran konselor? Nah, pertama, peran konselor yaitu untuk menciptakan atmosfer yang meningkatkan eksplorasi klien mengenai apa yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Jadi klien itu butuh bertumbuh dan tugas konselor adalah mencari tahu apa-apa yang dia butuhkan, apa-apa yang dibutuhkan klien agar mampu bertumbuh menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik lagi. Konselor harus bersikap menyenangkan, penuh energi dan manusiawi. Eh, Kemudian membantu klien untuk memblok energi negatif klien dan
Gunakan energi itu untuk hal yang positif dan adaptif. Nah, gimana maksudnya? Memblokade energi negatif. Misalnya klien punya energi negatif, susah memaafkan orang lain karena pernah dikecewakan atau disakiti oleh orang lain. Maka energi ini harus diblokade, harus diblok. Nah, bagaimana caranya agar energi yang negatif ini kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi kembali kita mengajak klien ketika tersakiti, merasa disakiti, bagaimana menjadikan energi yang tersakiti itu bisa jadi positif. Pertama, kita memberikan pemahaman kepada klien bahwasannya setiap masalah yang terjadi, orang-orang menyakiti kita itu adalah salah satu bentuk dari Allah ingin memberikan pahala kepada kita jika kita bersabar. Kemudian kita bisa menunjukkan bahwa orang-orang yang tersakiti itu adalah orang-orang yang Allah mudahkan doanya untuk dikabulkan. Orang-orang yang tersakiti adalah orang-orang yang memilih untuk dirinya tersakiti. Jadi banyak hal-hal yang baik yang bisa kita sampaikan pada klien dari energi negatifnya itu agar klien itu mampu untuk bersikap atau memanfaatkan energi negatifnya itu menjadi positif sehingga tidak sia-sia apa yang dia lakukan. Kemudian terakhir membantu klien mengenali pola di dalam kehidupannya. Jadi ada pola-pola dalam kehidupan kita yang kita tinggalkan, yang terkadang yang salah kita tiru, yang salah kita pelajari, sehingga kita bantu klien untuk mempola kehidupannya menjadi pola kehidupan yang baik. Nah, terakhir, psikologi RABT atau Rational and Method Behavioral Therapy. Nah, bagaimana psikologi ini memandang manusia? Manusia mempunyai kepedulian diri dan kepedulian sosial. Jadi setiap kita punya kepedulian terhadap diri kita dan kepedulian sosial dengan lingkungan kita di sekitar kita. Nah, individu secara inheren adalah rasional dan irasional, masuk akal sekaligus gila dalam tanda kutip ya. Dualitas ini tertanam secara biologis dan akan menjadi menetap kecuali bila dipelajari secara berpikir yang baru. Maksudnya gimana? Kita manusia ini mampu berpikir secara rasional dan ada juga yang irasional. Nah, orang-orang yang bermasalah adalah orang-orang yang memiliki irrational belief. Irrational belief ini pikiran yang di luar rasional. Misalnya takut cicak. Seharusnya cicak itu tidak perlu ditakuti gitu. Kemudian orang-orang yang tidak mampu memaafkan itu irrational belief gitu. Karena apa? Seharusnya ia punya kemampuan untuk memaafkan. Orang-orang yang apa lagi? eh apa? Sakit hati dengan orang lain karena diejek. Itu semuanya irrational belief yang harus dirasionalkan. Karena jika itu dipertahankan, rasa sakit hati, rasa kecewa dan rasa sedih dan sebagainya itu bisa membunuh si klien secara bertahap, terutama dalam artian membunuh dari sifat-sifat baik yang ia miliki dalam kehidupannya. Nah, manusia mempunyai kemampuan di dalam dirinya sendiri untuk mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi tidak hampir mirip sama dengan psikologi Gestalt bahwa kita adalah aktor. Kita mampu mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakan kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi ketika pikiran, perasaan kita negatif itu karena kita tidak mengontrolnya dengan baik. Tindakan kita muncul pun tidak baik. Maka ini harus dipelajari bagaimana caranya mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakan. Terakhir peran konselor dari ini pertama konselor harus aktif dan direktif. Konselor sebagai instruktur yang mengajari dan membetulkan kognisi klien. Jadi irrational belief yang dimiliki klien kita ajarkan, kita konstruk ulang untuk membetulkannya menjadi rational belief. Nah, diperlukan repetisi yang konsisten. Repetisi ini pengulangan yang konsisten terus-menerus kepada klien untuk menentang keyakinan yang sudah berakar mendalam, ya, keyakinan irrational belief-nya. Maka oleh karena itu konselor harus mendengarkan dengan hati-hati pernyataan-pernyataan klien yang tidak logis atau salah dan menentang keyakinan ini. Sehingga dengan seperti itu kita memang harus memahami betul apa-apa yang disampaikan oleh klien sehingga kita tahu mana pernyataan-pernyataan klien yang menunjukkan bahwa itu irrational belief. Nah, pernyataan irrational belief ini harus kita rubah menjadi pernyataan yang rational belief.
Dan ini ciri-ciri konselor yang harus dimiliki ketika kita ingin memakai rational emotive behavioral therapy. Pandai, berpengetahuan luas, empatik, menaruh respect, genuine, konkret, persisten, ilmiah, berminat membantu orang lain. Dan ini seharusnya ada setiap diri kita yang ingin tetap menjadi apa? Ingin tetap berada di dunia konseling. Nah, ini harus ada. Nanti insya Allah akan dibahas lebih dalam lagi nanti di mata kuliah model-model konseling. Dan ini akan dibahas lebih dalam lagi. Dan teknik-teknik di mata kuliah teknik-teknik konseling. Dan ini penjelasan dari saya untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di media Telegram chat. Jika ada pertanyaan silakan. Banyak maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.